sudah lama tak pulang ke Tiongkok. Banyak perubahan ya. Urusan bisnis keluarga sudah mulai diserahkan pada putra, Linting. Kali ini pulang ke Tiongkok, tujuannya untuk menghadiri pernikahannya. Dan pacarnya, acara pertunangan Chen Qi. Halo, Bu, sudah sampai. Anak, ibu baru turun pesawat. Sekarang mau pergi pesankan perhiasan emas edisi terbatas global untuk calon menantu. Terima kasih, Bu. Tunggu sebentar. Aku suruh Kiki jemput Ibu di toko emas. Baik. Halo sayang, ada apa? Hai, Kiki. Ibuku baru pulang dari luar negeri. Dia khusus belikanmu perhiasan emas edisi terbatas global. Tunggu sebentar, kamu jemput dia di toko emas ya. Wah, repot-repot sekali Tante. Aku segera sampai. Jemput Tante di toko emas. Kiki. Bukan aku mau ngomong. Tapi kamu dan Linting sudah lama bersama. Si nenek tua itu baru pulang dari luar negeri. Menurutku, dia gak peduli sama kamu. Kamu tahu apa? Dia khusus belikan aku perhiasan emas satu-satunya di dunia. Nanti aku jemput dia, harus tunjukkan sikap baik. Tapi memang sih, seperti Fu Xiuzhen, nyonya kaya keluarga besar. Kalau keluar rumah pasti penuh merek terkenal. Di belakangnya, banyak orang membungkuk-bungkuk hormat. Ini belum seberapa. Nanti aku masuk keluarga kaya, aku juga bisa dapat perlakuan seperti itu. Sini, aku bantu. Aduh, kalian masuk atau enggak? Gak lihat aku mau naik lift? Maaf ya, nenek pakai kursi roda, susah. Kursi rodanya nyangkut. Udah cukup belum? Ketemu orang kayak kalian, sial banget. Kalian berdua yang nggak masuk akal, buru-buru naik lift. Tante ini, kursi rodanya aja gak bisa didorong, salahin kami lagi. Halo, Kiki. Sudah sampai di toko emas? Ibuku baru pulang, belum kenal. Kalau ada masalah gimana? Belum, kami mau jalan-jalan dulu, kalau gitu aku ke toko emas. Sekarang juga cari dia. Tante ini, aku lagi buru-buru, sekarang aku lepaskan. Lain kali ketemu, pasti nggak bakal lepas. Gadis muda kok kayak gini? Pacar Linting kita, jangan sampai kayak dia. Ini notanya, aku mau ambil perhiasan emas edisi terbatas global. Mari. Apa di sini ada perhiasan emas edisi terbatas global? Iya, Nyonya. Keluarkan, biar aku coba dulu. Maaf, Nyonya, sudah dipesan oleh nenek ini. Itu kan perhiasan yang Ibu Lin siapkan buat aku. Masa sih sudah dipesan orang? Masa sih? Kamu. Tadi sengaja menabrakku saja belum cukup. Sekarang malah datang ke toko emas, berebut perhiasan emas denganku. Apa kamu sengaja mengikuti kami? Nona kecil, jangan asal bicara. Set perhiasan emas ini sudah kureservasi khusus untuk menantuku. Ibu dari grup Lin, pasti sehari-hari penuh perhiasan emas, berkelas luar biasa. Tadi tante ini masih mendorong kursi roda tua. Sama sekali tidak terlihat seperti ibu yang berkelas. Dia pasti dapat kabar lalu mau mengambilnya. Tadi sengaja menabrakku. Sekarang bilang perhiasan emas ini kamu yang pesan. Dilihat dari penampilanmu, juga tidak seperti yang bisa membeli perhiasan emas. Cepat kembalikan perhiasan emasku. Jangan meremehkan orang. Ini jelas aku yang pesan set ini. Semuanya harus ada urutan kedatangan, kan? Kamu tahu tidak, ini tempat apa? Pamer kayak di toko emas? Jangan-jangan nanti lidahmu terkilir karena angin besar. Urutan kedatangan. Set perhiasan emas ini kan edisi terbatas global. Pakai teknik filigree warisan budaya non-bendawi, harganya miliaran. Jangankan kamu, orang biasa saja berusaha seumur hidup tidak akan mampu beli satu anting dari set perhiasan emas ini. Baik. Kalau kamu tidak percaya, lihat ini apa. Lihat ini apa. Dokumennya, kau bisa buktikan dokumen ini asli. Mungkin kau yang palsukan dokumen untuk lain perhiasan emas. Buka dokumen, lihat teliti. Ada info saya, info reservasi. Ada cap toko emas. Ini sungguh lelucon paling lucu tahun ini. Kau mampu beli perhiasan emas terbatas global ini? Tahu sekarang berapa harga emas? Aduh, Tante. Kau bisa sedikit tahu diri. Sudah saya tunjuk dokumen. Mau apa lagi? Kalian berdua sungguh tak masuk akal. Saya tak berakal. Waktu kau tabrak ambil perhiasan, kenapa tak sebut diri sendiri? Sombong tak berakal. Saya hari ini akan beri pelajaran padamu. Kau mau buat apa? Saya mau apa?
Kau belum tahu identitas saya. Kau siapa? Bukan urusan saya. Tanpa dokumen, tak bisa ambil perhiasan ini. Aduh, Kiki. Jangan biar tante ini rusak perhiasan emasmu. Periksa sekarang. Kau berani rusak bentuk perhiasan saya. Kau berani pukul orang. Kau berani pukul orang. Saya hanya lihat perhiasan, tak sentuh isinya. Kalian berdua ini fitnah saya curang. Lihat baik-baik, bentuknya berubah. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Nona, sudah saya periksa. Perhiasan emas ini memang sudah begini, sama sekali tidak cacat atau kotor. Dasar apa yang kau punya untuk bicara padaku? Kau tahu siapa aku? Kamu, bagaimana bisa kau sombong sekali? Aku sombong. Kenapa tidak kau bilang tante ini? Sudah setengah kaki masuk tanah umurnya. Kakinya tidak lincah sampai menabrakku. Berani juga datang ke toko emas merebut perhiasan emasku. Kamu masih muda, berpenampilan baik. Kenapa bicaramu begitu jahat? Kiki, dia merusak ibu grup Lin, perhiasan emas yang diberikan untukmu. Hari ini, suruh dia ganti dengan set yang sama persis sama. Benar juga. Nanti kalau mertuaku datang, melihat ini, tidak baik untuk dia. Apa? Kau bilang ini, siapa yang memberimu? Kenapa? Terkejut? Rupanya kau belum tahu, sahabatku calon mertua dan suami itu siapa? Suamiku adalah penerus grup Lin, Linting. Kau ternyata pacar Linting. Kaget kan? Suamiku di kota Hai. Bisa dibilang dia berkuasa sepenuhnya. Cukup dengan satu kata dari suamiku. Kamu harus lenyap dari kota Hai. Apa yang terjadi? Linting bilang pacarnya lembut dan baik, kan? Kamu ternyata pacar Linting. Nama manajer Lin tidak pantas kamu sebut. Lihat penampilanmu. Pertama kali ke toko emas, ya? Xiao Mei, jangan banyak bicara dengannya. Nanti dia bertemu ibu mertuaku, akan tahu apa itu perbedaan yang sangat besar. Keluarga Lin sangat menghargai tradisi keluarga. Seperti kamu arogan dan sewenang-wenang, kasar dan tidak masuk akal. Nyonya Lin tidak mungkin menerima. Wah, takut sekali. Kiki kami adalah calon istri keluarga Lin di masa depan. Orang rendahan seperti kamu berani mengancam kami. Kamu cari mati, ya? Aku dan Linting sudah saling mencintai bertahun-tahun. Nyonya Lin, hari ini pertama kali pulang ke negara. Kamu siapa lagi? Berdasarkan apa ikut campur urusan keluarga kami? Jangan senang dulu. Kamu belum tahu identitasku, kan? Identitas. Kamu hanya seorang bibi yang sudah setengah baya. Jangan terlalu sombong. Dengarkan baik-baik. Aku adalah grup Lin, Nyonya Tua, Ibu Linting. Sampai saat ini, kau masih berbohong. Benar. Tak ada yang jujur. Ibu Bos Lin, mana mungkin adalah wanita tua biasa, tanpa kelas, seperti dirimu. Bohong atau tidak? Linting anakku atau bukan? Segera kalian tahu. Wanita ini berani bilang ibu Bos Lin. Kiki, jangan banyak bicara. Tante ini memang masih ngotot. Beri pelajaran saja. Rasakan akibat berbohong dan dihukum. Ini baru awal. Kalian ngapain? Hentikan. Bos Lin dari grup Lin baru telepon beritahu, Nyonya Tua grup Lin segera tiba di toko untuk pilih perhiasan emas untuk menantunya. Khusus pesan pada kami, layani dengan baik. Siapa berani buat ribut? Sebelum aku ke luar negeri, manajer Lin selalu bekerja bersama Linting. Dia pasti kenal aku. Manajer Lin, jangan-jangan kau lupa? Aku tunangan dari Bos Lin grup Lin, calon nyonya muda. Wah, Nona Chen. Ternyata Anda. Apa yang terjadi? Wanita inilah yang rusak perhiasan emas yang dipesan untukku oleh Nyonya Tua grup Lin. Ternyata kamu merusak grup Lin, perhiasan emas Nyonya muda. Manajer, kedua wanita inilah terus membuat keributan, menganiaya nenek ini. Diam. Manajer Lin, kamu datang tepat waktu. Wanita inilah yang diberikan nenek kepada Kiki, perhiasan emas edisi terbatas, menjadi kotor dan cacat. Masih ngotot, dia tidak mengakui. Dia mau memukul saya, mengaku sebagai nenek grup Lin. Apa? Kamu berani menganiaya Nyonya muda grup Lin? Dan juga, beraninya kau berani mengaku sebagai nenek? Manajer Lin, lihat baik-baik. Akulah nenek grup Lin, Fu Xiuzhen.
Nenek grup Lin. Pakaiannya lusuh sekali. Dia pasti palsu. Envi, lihatlah dirimu. Seluruh tubuh, mana mirip nenek? Jangan bermimpi. Manajer Lin, benarkah kau tidak ingat aku? Jangan tertipu wanita jahat ini, buta matamu. Berani bilang aku wanita jahat. Percaya tidak, aku buat kau hari ini tak bisa keluar toko emas. Halo, Ibu. Kamu. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diangkat. Bagaimana bisa? Direktur Lin. Hingga sekarang, Nyonya Muda belum berhasil menjemput Nyonya Tua. Manajer toko emas menelpon saya. Ada perselisihan di toko emas. Nyonya Muda bertengkar dengan seseorang. Kapa? Cepat bawa saya ke sana. Bibi ini. Jangan lagi sok kuat, masih saja berbohong di sini. Siapa tahu orang di ujung teleponmu itu bukan yang asli. Aku bohong. Setiap kata yang kukatakan adalah fakta. Aku tekankan sekali lagi. Akulah Nyonya Tua grup Lin. Sudah di ujung tanduk, masih berbohong. Percaya tidak, hari ini aku takkan membiarkanmu pergi. Lihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Kau pikir keluarga Lin bisa menerima menantu seperti kamu? Kamu. Berdasarkan apa kamu berkomentar tentangku? Manajer Lin, Ya, tahan dia untukku. baik. Manajer Lin, kamu benar-benar tidak mengenalku. Masih berkhayal di siang bolong. Mana mungkin aku mengenalmu? Lihat sendiri penampilanmu. Mana ada sedikit pun kesan nyonya kaya. Wanita desa sepertimu. Berani-beraninya mengaku berhubungan dengan nyonya kami. Jangan lagi melawan. Sejak kau menyinggungku, kau seharusnya tahu akan ada konsekuensi seperti ini. Pak Lin, Ibu Tua dan Nyonya Muda. Di toko emas mal ini. Di toko emas, sepertinya ada keributan. Cepat periksa. Ibuku baru pulang dari luar negeri. Belum terbiasa dengan suasana di sini. Jangan sampai terjadi apa-apa. Sekarang baru tahu takut. Inilah akibatnya menghina Nyonya Muda keluarga Lin. Chen Qi. Aku takkan membiarkanmu lolos. Kamu masih berani membantah. Ku berani kau mati di toko emas ini. Kiki. Tak bosan, hanya memukulinya. Hari ini dia tak memanggilmu Nyonya Muda. Kau wanita tua ini, panggil aku Nyonya Muda 3 kali. Ku lepaskan kau. Lupakan saja niatmu itu. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Kau memang tak kapok sebelum celaka. Hari ini kalian berani memperlakukanku begini. Wanita jahat sepertimu takkan pernah diterima keluarga Lin. Dan manajer Lin. Kau akan segera dipecat. Sudah begini, masih berpura-pura jadi ibu tua keluarga Lin. Selamatkan nyawamu dulu. Pembohong, masih berani mengatur-aturku. Sampai mati pun takkan kulepaskan kau. Beresol apa lagi? Ini akibat menghina nyonya muda keluarga Lin kami. Ayo, panggil Nyonya Muda. Mau panggil Nyonya atau tidak? Mimpi. Kalau begitu, gue tempelin sampai lo panggil Nyonya. Berhenti. Kalian ngapain? Kalian ribut apa sih? Sayang, kok kamu datang? Manajer Lin bilang ke aku, ada yang buat onar di toko emas. Kalian juga belum jemput ibuku. Aku khawatir ada apa-apa, jadi datang sendiri lihat. Ya mereka berdua ini. Yang buat onar. Sayang, barusan ada perempuan tua, tak tahu malu, sok benar sendiri, sengaja nabrak aku di depan lift. Sekarang malah datang ke toko emas, ngotot mau rebut perhiasan yang dipesan Nyonya. Iya, Pak Lin. Kiki lihat perempuan tua itu mau rebut perhiasan pesanan Nyonya, lalu dinasihati dengan baik. Tahu-tahu dia sok benar, terus ngebully Kiki. Udah, itu tidak penting. Bukannya aku suruh kalian jemput ibuku di toko emas? Mana orangnya? Kok belum ketemu? Aku udah lama sampai di toko emas, nggak lihat Tante. Jangan-jangan di jalan macet, jadi belum sampai. Macet. Ibu aku udah lama sampai di mall. Nggak mungkin macet. Yang penting sekarang, cari ibu aku. Aku telepon dia tanya. Iya, kamu telepon tanya Tante. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa bisa gini? Kenapa telepon ibu tidak bisa dihubungi? Sayang, mungkin Tante tidak mendengar suara dering telepon.
Kalau begitu kita cari Tante di luar saja. Mungkin Tante baru pulang ke negara ini, belum familiar dengan lingkungan, jadi belum sempat sampai tepat waktu. Manajer Lin, sudah lama berlalu. Waktu adalah uang. Mari kita cari ibu secara terpisah. Betul, Manajer Lin. Mungkin ibu tidak menemukan lokasi toko emas. Kita cari bersama sekarang, pasti ketemu. Sayang, semakin banyak orang semakin kuat. Aku temani kamu pergi. Asisten Chen, segera kerahkan personel untuk mencari ibuku. Kita beberapa lihat-lihat dulu di dalam mall. Nak, nak, Suara ini, kok terdengar familiar? Sayang, nenek tua itu masih meronta-ronta. Tadi otaknya sudah tidak jelas, ngomong ngawur. Sayang, nenek tua tadi itu sengaja mendorong dan menabrakku. Jangan pedulikan dia supaya tidak kena sial. Manajer Lin, sinyal ponsel ibu terakhir muncul di mall ini. Tapi tidak bisa dilacak posisi pastinya. Saya segera kerahkan personel untuk melakukan pencarian menyeluruh. Pasti akan menemukan ibu. Cepat, mencari orang lebih penting. Dua perempuan itu benar-benar keterlaluan, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Ibu, baik-baik saja? Saya akan panggil ambulans. akan kubuat kedua wanita ini, yang sombong dan kasar, tak menghormati orang tua ini, membayar akibatnya. Lukanya parah sekali. Nona, sudah hubungi anak saya. Sudah, barusan ada perawat yang telepon anakmu. Anakmu sangat khawatir. Sayang, apa Tante tak menunggu kita, langsung pulang? Tidak mungkin. Ibuku bilang jelas, dia datang ke toko emas untuk pesan perhiasan. Lelah sekali. Banyak banget urusannya si nenek ini. Kalau bukan untuk masuk keluarga kaya, mana mungkin aku menderita begini. Kiki sayang, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi kamu akan jadi nyonya muda keluarga Lin. Benar juga. Begitu aku benar-benar jadi nyonya muda keluarga Lin, tak akan lagi menderita seperti ini. Halo, Bapak Linting. Ya saya, Ibu Anda Fusiuzen ditampar, dipukul, dan ada beberapa bagian cedera jaringan lunak sedang dibalut di UGD. apa? Kamu bilang ibuku ditampar dan dirawat di rumah sakit? Xia Omei, katakan, jangan-jangan orang tadi di toko emas itu benar-benar nyonya tua keluarga Lin. Tidak mungkin, Kiki. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Ah, Kiki, jangan khawatir. Si nenek itu yang bau anyir. Masa iya nyonya tua? Nyonya tua itu bukannya belum ke toko emas? Jangan kau membuat diri sendiri takut. Kau benar juga, pasti aku belakangan ini kurang istirahat, jadi terlalu gugup. Kiki, ibuku dirawat di rumah sakit. Ikut aku menjenguknya. Yuk, ini juga bisa dibilang pertemuan pertama kalian. Baik, aku akan berusaha maksimal, agar Tante berkesan baik. Iya, ayo. Pembersihan dengan iodin agak sakit, tahan ya. Sudah, istirahat sebentar. Terima kasih. Ibu, Tante, ibu, Tante, halo. Fu Xiuzhen, di kamar mana? Maaf, ini bukan kamar Fusiuzen. Dia sepertinya di sebelah. Baik, terima kasih. Kiki, ibuku naik pesawat sekian lama, dan terluka parah pasti lapar. Kamu keluar, beli dia makanan. sungguh rezeki dari langit. Dengan begitu aku bisa di depan nyonya berbuat baik. Baik, aku pergi sekarang beli makanan untuk Tante. Iya. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja. Sudah jauh lebih baik, nak. Salahku. Kalau aku yang jemputmu sendiri, ini takkan terjadi hal seperti ini. Anak, bukan salahmu. Yang patut disalahkan dua orang yang memukulmu itu. Ibu, katakan padaku, siapa yang memukulmu? Sampai separah ini?
Aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Kamu. Fusiusen, tempat tidur 3. Keluarga Fusiusen. Iya, Nanti ke bagian radiologi untuk CT scan, periksa seluruh tubuh. baik. Terima kasih. Hmm. Ayo ibu. Ayo. Kiki, nanti ketemu Nyonya Tua, harus beri kesan baik. Tentu aku tahu, asal Nyonya Tua senang. Masuk keluarga Lin pasti berhasil. Ku dengar, orang kaya macam mereka Nyonya Tua keluarga kaya sangat perhatikan sopan santun. Nanti kamu harus tampil sebaik mungkin. Pasti, tenang saja. Begitu aku masuk keluarga Lin, akan kubawa kamu menikmati hidup. Ternyata wanita tua itu. Ibu. Sekarang sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Bu, iya. Selama ini, ibu tinggal di luar negeri. Setelah ibu keluar dari rumah sakit, kita adakan pesta keluarga untuk merayakannya. Baik. Semua terserah kamu. Bu, aku juga pesankan gaun haute couture dari desainer ternama luar negeri dijahit tangan. Nanti, ibu pakai gaun ini untuk keluar ke pesta. Pasti ibu akan jadi yang paling bersinar di sana. Nak. Kamu sungguh perhatian. Niatmu ini lebih berharga dari apapun. Bu, ini kewajibanku. Orang yang masuk tadi, apakah itu Linting dan ibunya ya? Sepertinya iya, kita lihat ke sana. Ayo, Kalian berdua mau apa? Tidak boleh masuk ke sini. itu suami dan mertuaku. Biarkan aku masuk lihat. Maaf. Peraturan kami, hanya satu keluarga yang boleh menjenguk. Kamu. Halo Kiki, ibuku masih perlu beberapa pemeriksaan lagi. Mungkin agak lama, kalian pulang dulu saja, jangan menunggu di sini. Tidak apa-apa. Kesehatan tante yang utama. Kamu temani tante dulu untuk periksa. Baik, oh ya. Setelah ibuku keluar dari rumah sakit keluarga Lin akan adakan pesta keluarga. Nanti, kamu dan ibuku hadir bersama. Kalian berdua bisa bertemu di pesta itu juga tidak terlambat. Baik. Aku pasti akan memberi kesan baik pada tante. Pesta keluarga. Ini kesempatan emas di hadapan Nenek Lin untuk menunjukkan diri. Kalau dia sudah merestui aku, masuk keluarga Lin tinggal menunggu waktu. Aku harus tampil sempurna di hadapannya, supaya dia bisa segera menerima aku sebagai menantunya. Betul, Kiki, kamu cantik dan pandai bicara, pasti disukai Nenek Lin. Nanti, jangan lupa aku sahabatmu ya. Ayo, Kiki, coba tebak mana yang Nenek Grup Lin. sudah pasti. Yang berpakaian paling mewah dan berwibawa. Nenek Lin pasti beda dengan orang biasa. Ini pesta keluarga pertama Nenek Grup Lin setelah pulang ke Indonesia. Ini juga penampilan publik pertamanya di dalam negeri. Dia lama tinggal di luar negeri, katanya baik hati, ramah, tidak sombong. Senang bisa bertemu langsung, suatu kehormatan. Aku juga dengar, Nyonya muda keluarga Lin akan datang bersama neneknya ke pesta ini. Keluarga Lin orang terkaya. Kalau bisa dekat dengan mereka, hidup jadi mudah puluhan tahun ke depan. Kiki, Ibu Lin akan datang nanti. Kamu harus segera manfaatkan waktu, ambil hatinya. Ini kesempatan langka sekali. Tentu saja. Aku pasti berusaha maksimal. Pasti dia menyukaiku. Anda calon nyonya muda dari grup Lin, tampak sangat elegan. Ya, Nyonya muda, saat Anda masuk keluarga Lin, jangan lupa bantu kami ya. asalkan kalian sering di depan Ibu Lin puji aku. Saat aku masuk keluarga Lin, pasti akan beri keuntungan untuk kalian. Baik, terima kasih, Nyonya. Lihat, apakah itu ibu tua dari grup Lin? Xiao Mei, apakah itu Ibu tua? Pasti. Dari belakang saja sudah kelas. Ayo, cepat kita naik, sapa dia. Tante, Anda elegan alami. Tampak bukan orang biasa. Ya, Tante. Anda sangat memukau. Kamu lihat punggungku saja, langsung memuji buta. Tidak merasa tidak tulus? Bagaimana mungkin saya berbohong, Tante? Aura tidak bisa dipalsukan. Oh, benarkah? Tentu saja, Tante. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pacar Linting. Linting sering bercerita tentang Anda. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Senang bisa menemani Tante menghadiri pesta keluarga Lin. Pertama kali, kamu yakin?
Tante, saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya, tapi saya sudah lama ingin berjumpa dengan Anda. Bertemu Anda di pesta ini, suatu kehormatan. Coba pikir lagi baik-baik. Apakah kamu sebelumnya pernah bertemu saya? Tante, waktu itu Linting bilang Anda menunggu di toko emas, tapi saat saya sampai, tidak melihat Anda. Kali ini, seharusnya pertama kalinya kita bertemu. Benar, Tante. Waktu itu saya dan Kiki menunggu lama di toko emas. Kalau begitu pikir sekali lagi. Pernahkah kamu bertemu saya? Kenapa bisa kamu ini nenek tua? Bukankah kamu yang di mall dorong kursi roda tua sengaja menabrak kami, lalu di toko emas merebut pesanan kami untuk perhiasan emas itu? Kamu berani juga menyusup kejamuan keluarga Lin. Katakan, bagaimana kamu bisa masuk diam-diam? Mungkin. Gagal menipu perhiasan emas, sekarang menyusup ke jamuan untuk makan gratis. Anjing tetap makan tai, sifat asli sulit berubah. Jaga mulutmu. Bicara sembarangan akan berakibat buruk. Kamu siapa sebenarnya? Berani sekali. Berani berpura-pura sebagai nyonya tua keluarga Lin. Sampai sekarang kalian masih tidak mau mengakui siapa aku. Di toko perhiasan emas, sudah kukatakan padamu. Aku adalah Ibu Linting, nyonya tua grup Lin. Kamu yang keras kepala, tak mau percaya. Di pesta keluarga Lin, berani bicara sembarangan. Kau benar-benar berpura-pura jadi nyonya tua keluarga Lin sampai kecanduan, ya? Semuanya, lihat tante ini. Waktu di toko emas, berpakaian lusuh sekali. Mana mungkin nyonya tua keluarga kaya? Betul. Jangan kira ganti baju, lalu bisa jadi nyonya tua. Kelas dan karisma nyonya tua bisa kau tiru. Chen Qi, sudah kuperingatkan. Orang semacammu yang sombong dan tak menghormati orang tua, takkan mungkin masuk keluarga Lin. Kau berani katakan itu padaku. Bahkan berani di pesta keluarga Lin berlaku lancang. Kau benar-benar cari mati. Chen Qi, sudah kukatakan padamu. Saya Ibu Linting. Jangan macam-macam. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau adalah ibu pemilik? Sampai sekarang, kau masih ngotot. Kali ini, kau harus percaya. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Tanpa bukti, hanya omong kosong mengaku sebagai ibu pemilik. Mana mungkin orang percaya? Ku dengar ibu pemilik hari ini pakai gaun malam yang dipesan khusus manajer Lin. Untuk ibu pemilik yang pulang, buat tantangan dari luar negeri. Hanya satu di dunia. Aku juga dengar desain gaun itu unik dan sangat mahal. Jadi yang pakai gaun mewah itu pasti ibu pemilik keluarga Lin. Ya. Dengar, Chen Qi, mau lihat lebih jelas. Gaun yang kupakai ini gaun pesanan Linting untukku. Gaun ini, hadiah anakku, untukku pulang. Masih tak bisa buktikan aku Nyonya Lin. Gaun itu. Sepertinya memang pesanan manajer Lin. Mungkinkah dia benar-benar ibu pemilik grup Lin? Gaun ini hanya satu di dunia. Yang bisa memakainya, selain ibu pemilik keluarga Lin, siapa lagi? Ini. Bagaimana mungkin? Aku sudah pakai gaun mewah di badanku. Kau masih tak mau terima kenyataan? Kalau begitu, waktu di toko emas. Ternyata, kamu masih ingat waktu di toko emas, apa yang terjadi? Merebut perhiasan lamaranku, merobek sertifikatku, menamparku, lalu menghinaku di lantai. Kamu ingat bagaimana perlakukanmu padaku? Nyonya muda keluarga Lin berani bersikap begitu kejam pada calon mertuamu sendiri. Tampak luar baik, tapi hatinya busuk. Tante, waktu itu aku buta mata. Maafkan aku, semua salahku. Tahu yang paling lucu, apa? Perhiasan yang kau rebut itu adalah yang khusus, kupesan untukmu. Maafkan aku, Tante. Aku tak bisa melihat, aku tak tahu diri. Aku benar-benar sadar salah. Kumohon, maafkan aku. Aku tak akan memaafkanmu. Dan, kukabarkan padamu, selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi menikahi anakku. Jangan pernah bermimpi masuk ke rumah keluarga Lin. Nyonya tua, semua salahku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Ingin ku maafkan. Mustahil. Waktu itu aku benar-benar tak tahu identitas asli Anda. Kalau saja aku tahu, aku tak mungkin berlaku sekejam itu pada Anda. Ada yang tak beres dengan hal ini. Bagaimana mungkin kamu adalah Ibu Lin? Sudah sampai saat ini, kalian masih saja. Waktu itu Direktur Lin dan Manajer Lin ada di toko emas. Bagaimana mungkin mereka berdua tak mengenalimu? Benar. Linting juga ada di sana hari itu. Kenapa dia tak mengenalimu? Hari itu jelas-jelas kalian yang memukulku sampai terjatuh. Aku baru. Jangan cari-cari alasan. Jelas-jelas kamu ini nenek miskin dan lusuh, ingin menyusup ke pesta keluarga-keluarga Lin untuk makan minum gratis. Benar-benar rencana yang sangat licik. Tunggu sampai Ibu Lin yang asli datang. Aku lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura lagi. Nanti kamu akan merasakan akibatnya. Aku akan sampaikan semua perbuatanmu kepada ibu. Setiap perbuatanmu bisa menghancurkan reputasimu. Kau nodai namaku. Apa hakmu menghancurkan reputasiku? Kau tak pernah masuk pun ke rumah keluarga Lin. Kau lancang sekali.
Gaun yang dikenakannya jelas dipesan manajer Lin, khusus untuk Ibu Lin. Kalau dia bukan Ibu Lin, lalu gaun itu bagaimana penjelasannya? Diam. Kau tak berhak bicara. Kami memang tak berhak ikut urusan keluarga kalian. Tapi gaun ini memang manajer Lin pesan untuk ibunya. Gaun. Siapa yang melihat? Manajer Lin sendiri memberikannya padanya. Betul. Tak ada buktinya. Mungkin saja wanita tua ini manfaatkan Ibu Lin tak ada, lalu mencurinya. Kalian berdua sungguh tak tahu malu sampai begini. Kami yang tak tahu malu. Tidakkah kau rasa kau sendiri keterlaluan? Ini pesta keluarga Lin. Kau rampas perhiasan ibuku, curi gaunnya, palsukan identitasnya. Kau masih punya hati? Baik. Tunggu anakku datang. Biar Linting lihat sendiri perbuatanmu. Lihat dia akan biarkan. Kau masih berani mengancamku. Kebohongan besarmu sudah terbongkar. Kalau kau mengakui salah, mungkin aku masih mengampunimu. Kita lihat nanti. Lihat siapa yang didukung Linting. Kau masih berani sebut nama Linting, orang rendahan sepertimu. Hina dari sananya. Kau masih berani sebut nama suamiku. Chen Qi, kau benar-benar keras kepala. Bukan aku yang bilang, meski kau pakai baju termahal sekalipun, tak bisa sembunyikan bau miskinmu. Kau ini tak pantas tampil. Aku sarankan kalian cepat sadari kenyataan. Tahu tidak, ini wilayah siapa? Suruh aku sadar kenyataan. Tunggu suami dan ibu mertuaku datang. Baru tahu apa itu kenyataan. Apa yang selamanya tak bisa kau capai. Baiklah, aku ingin lihat mimpi ilusifmu akan kekayaan. Bagaimana di depanmu hancur berantakan. Kau masih berani mengejekku. Hari ini aku sendiri akan menghajarmu. Si tak tahu diri, si palsu. Hajar aku. Lebih baik terima kenyataan dulu. Kau, Selama aku masih Ibu Linting, kau tak berhak mengajari aku. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau pikir dengan memakai gaun mewah ini, kau sudah jadi nyonya tua kaya. Pintu keluarga Lin pun belum kau masuki. Beraninya kau semena-mena seperti ini. Kau bilang aku semena-mena? Aku akan telepon suamiku sekarang. Lihat apakah aku punya hak menghajarmu. Asisten Chen, berapa lama lagi sampai? Manajer Lin, ada kecelakaan di depan. Sepertinya macet. Ibuku dan Kiki seharusnya sudah sampai di Balai Jangwan. Aku khawatir bagaimana hubungan mereka. Nyonya tua sangat baik hati. Pasti nyonya muda dan nyonya tua akan rukun. Manajer Lin, jangan khawatir. Aku masih tidak tenang. Bagaimana kalau aku telepon ibuku untuk menanyakan kabar? Aku telepon ibuku untuk menanyakan kabar. Halo, Kiki. Ada apa? Halo sayang, kau tidak tahu, ada nenek-nenek kampungan masuk ke jamuan keluarga. Dia baru saja mau mendorongku, menggangguku. Kiki, jangan khawatir. Aku segera sampai. Sayang, apakah aku orang terpenting di hatimu? Tentu saja, sejak ayahku pergi, kamu dan ibuku adalah orang yang paling penting. Bibi sekarang belum sampai di balai jamuan. Kalau Bibi datang, diganggu oleh nenek ini, bagaimana? Jangan panik. Aku segera kirim pengawal untuk menangkap nenek itu. Terima kasih, sayang. Anak. Kamu. Nyonya muda di Balai Jamuan disakiti. Cepat lindungi dia. Ya, Kebohongan terbongkar, baru mulai memperbaiki. Apakah agak terlambat? Aku bohong. Masa kamu merasa aku bohong? Lalu tadi aku bertelepon dengan siapa? Masa dengan udara? Cuma telepon bisa buktikan identitas sendiri. Aku sekarang akan telepon anakku. Nanti kamu akan menyesal tak sempat. Baiklah, aku tunggu. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. masih ngotot saja. Anakmu saja tak angkat teleponmu, dengan apa kamu buktikan identitasmu? Jangan berjuang lagi, nenek. Tak ada yang bisa buktikan identitasmu. Kamu. Semua sudah dengarkan. Manajer Lin bilang sendiri, yang dia lindungi adalah aku. Akulah nyonya muda. Keluarga Lin yang sah. Nenek-nenek dari pelosok mana berani muncul di sini? Berani pakai gaun nenek untuk menipu di sini, berkeliaran dan menipu. Hari ini siapa yang bantu aku hajar nenek ini? Nanti jadi teman Chen Qi. Proyek grup Lin dan sumber dayanya, aku jamin manfaat untuk kalian. Barusan nyonya muda memang menelepon manajer Lin, tapi wanita ini tak bisa hanya dengan satu gaun saja membuktikan. Dia adalah nenek grup Lin kan? Nyonya muda benar. Mungkin wanita ini curi gaun nenek lalu menyusup masuk. Dengar, sekarang tak ada yang percaya kamu lagi hari ini. Akan kuhajar habis. Kau pikir dengan beberapa penjilat, fakta bisa dibalik. Iya, Kiki.
Nenek ini belum sadar. Beri dia pelajaran. Jangan kasihan. Nenek tua ini mencuri gaun mertuaku, lalu memakainya, menyusup ke pesta untuk makan minum gratis. Hari ini kau akan rasakan akibat berbohong. Berani-beraninya kau menyerangku, Inilah akibatnya menghina aku. Xiaomi. Tahan dia untukku. Berani kau. Rupanya harus diajari. Baru kau tahu keluarganya siapa. Bukannya suka mencuri gaun, menyusup ke pesta untuk makan minum gratis? Nenek tua, pernah makan kue semahal ini? Hari ini biar kau, nenek tua ini mencoba semua kue di pesta keluarga Lin. Chen Qi, sudah cukup belum? Sekarang baru takut, sudah terlambat. Kau mencuri gaun, menyusup ke pesta keluarga, bukannya cuma untuk makan minum gratis, mengincar kekayaan keluarga Lin. Sekarang, Kiki yang suapimu, bukannya harusnya kau bersyukur. Benar. Mau makan atau tidak? Hentikan. Ah. Hentikan. Nyonya, kami terlambat datang. Akhirnya kalian datang. Ini wanita yang menggangguku. Kalian berdua, tahan dia untukku. Belum balas dendam soal menyerangku tadi. Chen Qi, lihat dirimu sekarang. Masih punya kelayakan sebagai menantu keluarga Lin. Wanita desa seperti kamu, sudah terpuruk begini. Masih berani mengatur-atur aku. Ku beritahu, semua yang kau lakukan adalah menggali kuburan sendiri. Ada orang, cuma bisa omong doang, akhirnya tak bisa ubah apa-apa. Itu hal paling menyedihkan. Kau tunggu saja. Diam. Kiki, lihat. Gaun yang manajer Lin kirim untuk tante dikotori si nenek tua ini dengan krim. Jijik banget. Gaun ini suamiku, khusus pesan untuk ibu kami, dipesan khusus. Kalau kotor, nenek ini pasti gak mampu ganti. Iya, Kiki. Jangan biarkan nenek tua ini mengotori gaun ini. Mencuri gaun mertuaku. Sekarang juga aku copot. Biar semua lihat wajah kotormu. Berani kau. Sudah sampai situasi begini, masih aja keras kepala. Aku kasih pelajaran. Jangan melawan, ini akibat kau menghina aku. Hentikan. Kalian ngapain? Ini ngapain? Kok bisa berantakan begini? Sayang, akhirnya kau datang. Ibu di mana? Aku belum lihat tante. Suami, tadi ada wanita tua, menyamar sebagai bibi, begitu masuk langsung sombong. Ngotot bilang dari grup Lin, ibu tuanya, saya kesal, lalu saya tegur dia. Manajer Lin, yaitu yang di toko emas dulu, menyamar sebagai ibu tua. Wanita tua itu, tak disangka dia belum puas, lalu menyusup ke pesta keluarga, terus menyamar sebagai ibu tua. Benar-benar tak tahu malu. Betul. Saya tegur dia malah berani pukul saya dan siram saya dengan anggur merah. Lihat rambut saya, sampai sekarang masih basah. Dia di mana? Anak. Ibu. Ibu. Ibu, bagaimana? Apa? Ibu. Siapa yang pukul ibu sampai parah? Kenapa saya bisa dipukul begini? Ini harus tanya, pacar baikmu? Mereka berdua tak percaya, saya ibu tua Lin. Semua lihat. Yaitu mereka berdua, di sini menindas. Bukan, ini salah paham. Saya tak sengaja. Tak sengaja. Menyalahkan saya tabrak kamu di lift. Menyalahkan saya di toko emas rebut perhiasan emasmu. Menyalahkan saya rebut gaunmu. Tekan saya ke tanah saat pukul. Kenapa kamu begitu sombong? Maaf, Tante. Maaf, saya sungguh tak tahu identitas Anda. Tak tahu identitas, berani, seenaknya menghina orang. Betapa jahatnya kamu. Bukan begitu, Tante. Saya sungguh tak tahu Anda adalah nyonya keluarga Lin. Kalau saya tahu Anda adalah nyonya keluarga Lin, 100 nyali pun takkan berani saya lakukan. Pada orang asing saja, berani begitu kasar. Saya tak bisa bayangkan. Kalau kamu masuk keluarga kami, akan semena-mena seperti apa? Berapa banyak perbuatan keji akan kau lakukan? Sayang, kamu tahu sifatku, ini bukan niatku. Biasanya semut pun tak berani kuinjak, aku tak sengaja. Cukup. Kau tahu ibuku, membesarkanku sendirian, betapa sulitnya. Kau berani memukulnya. Hari ini, aku pasti membuatmu membayar konsekuensinya. Kumohon, sayang, berikan aku kesempatan lagi. Aku akan melayani Tante, seperti ibuku sendiri. Kesempatan. Saat kau pukul ibuku,
Mana kesempatan untuknya? Kiki, sudahlah, sekarang sudah terlambat. Mari kita pikirkan apakah ada cara untuk memperbaikinya. Sayang, kau kan tahu aku, ini bukan salahku, semuanya disuruh Suk Xiaomei. Kalau bukan dia, mana berani aku sakiti ibu. Percayalah padaku, aku cuma dibohongi perempuan ini. Kau, Chen Qi, masa kau tuduh aku begini? Kalau bukan Su Xiaomei yang di telingaku menghasut, tak mungkin aku lakukan hal bodoh ini. Chen Qi, dasar tak tahu malu. Sekarang kau salah, masih mau menuduhku. Sayang, aku benar-benar sadar salah, aku pasti berubah nanti. Chen Qi, kau ini tak tahu balas budi. Lupa siapa dulu yang bantu rencanakan. Sekarang malah mau dorong aku ke lubang api. Ku dengar ya. Jangan harap. Kalau bukan kau yang di telingaku menghasut, mana mungkin aku tak kenali, nyonya tua, semua salahmu. Chen Qi, kau habis manis sepah dibuang dasar tak punya hati nurani. Kalau kau tak punya peri kemanusiaan, jangan salahkan aku tak punya peri keadilan. Manager Lin, Anda belum tahu dia dulu bagaimana bisa jadi pacaran dengan Anda, kan? Diam. Chen Qi, si perempuan licik ini, untuk masuk keluarga kaya, habis-habisan cari akal. Latar belakang, keluarga, semua bohong. Kau masih belum tahu ya? Suja Omai, kau tak tahu malu. Ah, Sudah cukup keributanmu. Pengawal, ikat mereka. Berani-beraninya membuat keributan di pesta rumahku. Kurasa kalian tak mau hidup lagi. Sayang, demi hubungan kita dulu. Hubungan? Sejak kau pukul ibuku, hubungan kita sudah putus. Aku salah, aku bukan manusia. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Jangan masukkan aku ke penjara. Chen Qi, jangan melawan. Semua yang kau lakukan akan dihukum oleh hukum. Saat kau bertindak semena-mena dan menindas orang, pernahkah kau pikirkan akibatnya? Sekarang sudah terlambat. Tante, aku tahu salah. Tante baik hati. Hukum aku sesukanya. Aku tampar wajahku sendiri. Aku menghukum diriku. Bisakah kalian memaafkanku? Tidak mungkin. Kalian memfitnahku di toko perangkat keras tanpa alasan jelas, rampas perangkat kerasku. Sobek bajuku, satu persatu, semuanya harus kuebutkan, semuanya. Sungguh jahat. Berani melakukan hal yang keterlaluan ini. Maafkan aku, maafkan aku. Asisten Chen, seret mereka pergi. Jangan, jangan. Chen Qi, semua yang kau lakukan telah melanggar hukum. Lebih baik kau tunggu di penjara untuk bertaubat. Dan kalian semua, saat Chen Qi tadi memukul ibuku, hanya diam saja. Mulai hari ini, perusahaan Lin tak akan bekerja sama dengan kalian lagi. Semua gara-gara Chen Qi, dialah yang menyesatkan kami. Manajer Lin, jangan kejam seperti ini. Benar, Manajer Lin, beri kami satu kesempatan lagi. Semua karena Chen Qi, wanita tak tahu malu itu. Dia yang memaksa kami. Bu, maafkan aku. Aku salah menilai orang. Hampir membiarkan orang seperti itu masuk keluarga kita. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Nak, Chen Qi terlalu pandai berpura-pura. Untung sebelum menikah, kita melihat wajah aslinya. Bu, kedepannya aku akan lebih waspada. Ayo. Sudah cukup lama. Kita pulang. Ayo, pulang.